Hey boy. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. 너무 아름다워 날 잊을 수가 없어 그 눈빛이 아직 나를 이렇게 설레게 해 Boom boom 24, 365. Pernahkah kalian mendengar Hallyu? Buat para pecinta Korea, pasti sudah tidak asing dengan istilah ini. Yaps, Hallyu adalah Korean Waves, atau dalam bahasa Indonesia disebut gelombang Korea. Menurut salah seorang politikus Amerika, Joseph Nye, Korean Wave adalah semua budaya Korea yang saat ini terkenal, mulai dari filmnya, musiknya, pakaiannya, bahkan bahasanya. Tapi sebenarnya pendapat yang lebih umum ialah Korean Wave merupakan budaya pop Korea seperti musik, movie atau film, dan drama yang karena tiga produk tersebut terkenal dan mendunia, orang-orang menjadi tertarik untuk belajar budaya-budaya Korea lainnya loh, termasuk yang tradisional, contohnya seperti bahasanya, pakaiannya, makanan tradisionalnya, dan lain sebagainya. Namun, dua pendapat tersebut menjadi berbeda loh di negara asalnya. Menurut orang-orang Korea, Hallyu adalah produk budaya yang terkenal di luar negeri dan di seluruh dunia. Artinya, tidak semua yang berasal dari Korea adalah Hallyu. Lalu, bagaimana Hallyu bisa mendunia? Mari kita kembali ke tahun 1948. Kim Gu, pejuang kemerdekaan Korea Selatan sekaligus presiden ke-13 dari pemerintahan sementara Republik Korea. Pada zaman itu, belum ada Korea Utara dan Korea Selatan, masih dalam proses perjuangan. Beliau pernah bilang, "Saya ingin negara kita menjadi negara yang paling indah di dunia, tapi yang saya maksud bukan berarti menjadi negara yang terkuat, karena saya tahu rasanya dijajah oleh negara lain. Jadi saya tidak ingin negara saya menjajah negara lain juga. Cukuplah kita ini bisa kaya dari apa yang kita punya. Dan cukuplah kekuatan kita untuk bisa bertahan dari serangan negara lain yang ingin menyerang negara kita. Yang perlu kita miliki secara tak terbatas adalah kekuatan budaya. Karena kekuatan budaya mampu membuat kita bahagia dan mampu membahagiakan orang lain." Jadi, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Korea Selatan sebenarnya juga ingin menjajah negara lain, tapi tidak dengan kekuatan militernya, melainkan menginvasi secara budayanya, atau biasa disebut sebagai hegemoni budaya, di mana masyarakat tertindas tidak merasa bahwa bangsanya sedang dijajah oleh negara lain. Salah satu industri yang sangat diperhatikan oleh Korea Selatan adalah industri budaya. Saat itu, pasca penjajahan dan perang saudara, Korea sangat khawatir akan masuknya invasi budaya asing, khususnya Jepang, karena Jepang adalah penjajah mereka. Korea Selatan akhirnya melakukan upaya pencegahan dengan melarang budaya asing masuk ke Korea, seperti membatasi game-game dari luar, budaya fashion dari luar, komik-komik dari luar, dan film-film dari luar. Tapi, Korea Selatan sadar bahwa mereka tidak bisa terus-terusan melakukan hal ini. Mereka juga harus bangkit menyebarkan budaya Korea Selatan keluar. Negara akhirnya mempersenjatai Kementerian Kebudayaan dengan dana yang sangat besar untuk membangun industri budaya dalam negeri. Yang dilakukan kementerian saat itu adalah mendorong universitas-universitas yang ada di seluruh Korea Selatan untuk membuka jurusan industri kebudayaan. Pemerintah siap untuk menyediakan beasiswa, peralatan, fasilitas, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh universitas tersebut. Akhirnya, dalam waktu yang sangat singkat, yang tadinya industri budaya itu nol, di Korea Selatan meningkat sampai hampir 300 jurusan. Pemerintah bahkan mensupport ini sampai K-pop bisa mengadakan konser di Korea Utara, langsung di depan pemimpin tertingginya, yaitu Kim Jong-un.
North Korean leader Kim Jong-un and his wife were among the guests on Sunday at the first of two special concerts in Pyongyang by. Selain itu, salah satu boy group asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan atau kerap disapa BTS, sudah 2 kali menjadi pembicara di sidang umum PBB. And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'll be me too. Our tomorrow may be dark, painful, difficult, and we might stumble or fall down. But the stars shine brightest when the night is darkest. And if the stars are hidden, we'll let moonlight guide us. If even the moon is dark, let our faces be the light that helps us find our way. Selain itu, salah satu film terbaik Korea, Parasite, mendapatkan Palme d'Or di Cannes dan 4 piala Oscar sekaligus, yaitu kategori sutradara terbaik, film terbaik, international feature film, dan naskah asli terbaik, serta puluhan penghargaan lainnya. Parasite has 6 Academy Award nominations and is the first film not in the English language to win Best Picture, winning 4 Oscars tonight. Masuknya Hallyu ke Indonesia menyebabkan banyak sekali pengaruh. Aku dari kemarin udah nungguin mereka nyampe nggak pulang. Terus kita udah nungguin di belakang 1 hari, ternyata mobilnya udah kesana, polisi udah kesana, tapi dia jalannya ke sini. Aku sayang banget sama kalian. Mereka kadang dihujat juga. Mereka nggak perlu merasa sendiri. Kita ada di sini buat dukung mereka. Dan kita bakal terus sayang ke mereka, apapun itu keadaannya. Mau mereka solo karir atau mereka bakal terus sama-sama, kita bakal tetap sama mereka terus menerus. Selain cuplikan tersebut, masih banyak loh pengaruh yang disebabkan masuknya Hallyu di Indonesia. Seperti remaja Indonesia lebih suka budaya Korea daripada budaya lokal. Tren fashion Korea lebih populer di kalangan masyarakat. Munculnya girl band dan boy band musiman di Indonesia. Tren makanan Korea yang melanda Indonesia. Makin banyak muncul restoran Korea di Indonesia. Sinetron Indonesia yang menjiplak drama Korea. Selain dampak negatif, masuknya Hallyu ke Indonesia juga memiliki dampak positif. Banyaknya fandom K-pop di Indonesia membuat para idol Korea sering mengadakan konser di Indonesia, juga liburan ke Indonesia. Hal itu tentu bisa menjadi ajang promosi pariwisata Indonesia, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. 이렇게 해서 인사를 거예요. 아, 이렇게 아까 이게 첫 번째 우리가 했던 작업이고 이게 바로 또 색깔이 지워, 바로 색깔이 지워. Terlepas dari semua dampak tersebut, terdapat juga cara untuk mengurangi kegemaran terhadap Hallyu yang berlebihan, seperti menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap negara sendiri. Misalnya, dengan mencintai produk asli dalam negeri dan tidak terlalu berlebihan mencintai produk luar negeri.
tetap melestarikan budaya Indonesia. Dengan begitu, para generasi muda akan mengenal budaya-budaya lokal sehingga perlahan mereka akan menolak keberadaan budaya baru dari luar.